Gimana kabar ini, Bang? Ya, sehat. Sehat ya. Ini apa? Kayaknya udah agak plong nih selesai penulisan buku ini. Ya, ini buku yang ditulis jangka waktunya hampir 1 tahun. Setahun lebih ya kalau nggak salah. Karena persiapannya juga nggak biasa ini menulis buku biografi, tapi kita tidak sekedar menulis gitu. Karena ada perlu beberapa riset yang di luar daripada narasumber itu sendiri, Profesor Supandi. Sebelum masuk lebih jauh nih, Bang, ini karya keberapa ini? Nah, bagi saya pribadi ini buku kelima. Kelima ya. Kelima. Kenapa kemudian dalam buku kelima ini figurnya Pak Supandi yang menjadi pilihan Abang untuk kemudian membuat ini bentuknya biografi. Ya, menariknya ini dulu saya mengenal Pak Supandi itu masih dalam tataran sekilas, dia sebagai senior saya, senior di Fakultas Hukum USU. Sesekali kadang bertemu silaturahmi, beberapa hal kadang dia menceritakan tentang sejarah perjalanan dia. Pada suatu hari sekitar setahun yang lalu, kemudian berjumpa lagi dengan beliau, ngobrol-ngobrol. Bagaimana kalau kisah Bapak? Karena di waktu itu saya masih menganggap ini beliau adalah sebagai putra dari Pujaksuma, Terjauh Kelahiran Sumatera, yang singkatannya begitu. Nah, kemudian lahir dari keturunan kuli kontrak, bahasanya begitu kan. Bagaimana orang-orang Jawa dulu yang berasal dari Delhi, yang dikerjakan di perkebunan di Hindia Belanda, tapi kemudian beliau berhasil menjadi seorang tokoh pejabat nasional, duduk sebagai ketua Muda Mahkamah Agung. Nah, itu yang terbersih dalam pikiran saya, ini ceritanya pasti menarik, bagaimana perjalanan hidup dia. Nah, dari situlah kemudian kita berkomunikasi, berbincang, teruslah disepakati untuk melahirkan sebuah buku. Dalam perjalanan ternyata beliau langsung setuju. Awalnya kan dalam tradisi di Mahkamah Agung, karena beliau seorang hakim agung, biasanya menulis biografi itu ketika purna bakti. Saya katakan nggak usah nunggu purna bakti, karena ini cerita yang menarik. Kapan saja dia harus dituangkan dan dia harus diberitakan kepada publik gitu. Kisah ini karena penuh dengan semangat perjuangan dan banyak pesan-pesan menarik di dalamnya. Nah, itulah awal dulu ceritanya, sehingga kemudian saya pun menuliskan buku biografi ini. Berarti setelah konfirmasi membuat buku makin dekat ya Pak ya sama tentu kemudian dilanjutkanlah menjadi pekerjaan untuk membuat buku, maka dilakukanlah wawancara dengan beliau. Wawancara dengan seorang yang lagi menjabat ini kan tentu nggak mudah. Satu, mencari sela-sela waktunya nanti kadang beliau bisa, itu pun kadang seminggu sekali, sebulan bisa 2 kali ya. Jadi betul-betul harus mencari celah di mana di tengah kesibukan beliau sebagai seorang ketua Muda Tun di Mahkamah Agung. Jadi banyak siasat lah untuk kadang kalau nggak sempat kita wawancaranya by phone untuk bisa mensiasati waktu kan gitu. Jadi itu cerita-ceritanya, sehingga tapi kemudian di tengah perjalanan pun kami berdua menemukan hal-hal yang sangat menarik. Dari perjalanan menulis buku ini, Profesor Supandi sendiri dan saya sendiri gitu. Perjalanan menarik gini, beliau hanya menceritakan bagaimana asal usul beliau dari Delhi
kemudian kakek beliau dan kakek buyutnya. Nah, kakek buyutnya itu berasal dari desa namanya Kabupaten Juwana, Pati, kecamatan Juwana, Pati, itu Jawa Tengah. Nah, dari sana. Jadi saya melihat loh, Pak Supandi ini bukan berdarah asli dari Sumatera Utara kan gitu, walaupun dia orang Jawa kelahiran di sana. Dia masih bisa menelusuri jejak leluhurnya yang dulu sempat terputus. Jadi dari jalur kakeknya dia itu berhasil menemukan kembali leluhurnya, kakek buyutnya itu, keluarga-keluarga dia di sana itu setelah dalam jangka waktu sekitar 60 tahun. Nah, itu dari jalur neneknya, dari jalur nenek beliau, dari jalur ibu, itu yang dari Tulung Agung, beliau sendirilah yang membawa itu neneknya ini untuk kembali ke Tulung Agung. Ketika dulu usia 14 tahun diculik oleh anak buah Chong Api. Chong Api ini agen tenaga kerja zaman dulu, yang dia memasuk tenaga kerja untuk perkebunan Belanda. Nah, jadi di Delhi dulu terkenal tembakau Delhi, Delhi Mas Capai dan lain-lain. Nah, makanya tembakau Delhi terkenal sampai ke Bremen. Nah, cara mereka mencari pekerja itu datang dari Jawa. Datang dari Jawa itu kadang dengan metode culik. Culiknya itu dengan pelet. Dengan disihir, ditepuk begini ngikut gitu. Kayak gendam gitu ya, Pak? Jadi jawara-jawaranya ini tugas mencari. Nah, yang sasaran itu adalah remaja-remaja, remaja putri. Termasuk salah satunya adalah neneknya Pak Supandi. Dari Tulung Agung ditepuk, kemudian tanpa sadar, kemudian dia sadarnya itu ketika berada di atas kapal. Dari Tulung Agung dibawa ke Semarang, Semarang dibawa ke Delhi. Jadi usianya 14 tahun. 14 tahun dibawa di tengah kapal, kan dia bingung, tidak ada di sana familinya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana suasana yang dialami oleh Mbah Supirah itu, nenek Pak Supandi itu. Nah, itu yang kemudian kita tuliskan. Nah, kemudian selang hampir 70 tahun kemudian, Pak Supandi berhasil membawa neneknya ini kembali ke Tulung Agung. Jadi 14 tahun dia diculik, meninggalkan Tulung Agung, kemudian menetap di Delhi sampai kemudian tua, melahirkan cucunya Pak Supandi. Cucunya ini yang membawa dia ke Tulung Agung. Kisah ketika beliau berhasil membawanya kembali ke Tulung Agung, perjumpaan Mbah Supirah ini dengan sanak familinya, ini sangat seru sekali gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya sangat menarik dari sisi kehidupan Pak Supandi yang bisa mewakili zaman. Jadi dari kisah ini banyak sisi. Satu, perjalanan dari kakek beliau ketika dimulai dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini kan Pangeran Diponegoro seorang pangeran Jogja, kemudian dia dikhianati, kemudian diasingkan oleh Belanda dan dibuang ke Makassar. Nah, pertanyaannya kemana para pengikutnya ini setelah perang itu bubar? Nah, setelah Diponegoro ditangkap, para pengikutnya ini melipir ke pinggiran-pinggiran Jawa. Itulah daerah Rembang, Juwana, Desa Telutuk. Nah, salah seorang kakeknya Pak Supandi ini, kakek buyutnya, ini adalah Raden Matkasang, dulu pejabat teras di Keraton Surakarta. Nah, beliau itu kemudian waktu itu dalam perang Jawa, perang Diponegoro, mereka mengikut pada pasukan Diponegoro. Nah, beliau melipir kepada daerah sana. Kemudian dia menetap di situ. Nah, kakeknya itu kemudian kakek punya anak namanya Ki Tirto Leksono. Ki Tirto Leksono ini kemudian punya anak. Nah, anak laki-laki, salah satu namanya Ki Ibrahim. Ki Ibrahim ini yang lari ke Delhi dari Pati sana. Pada suatu ketika dia membunuh seorang mandor Belanda. Karena nggak senang, dia merasa dihina, mandor Belanda dicampakkannya ke mesin tebu, mati. Kemudian Ki Ibrahim ini dikejar-kejar sama upas Belanda dan lain-lain. Kemudian dia memilih untuk lari ke Semarang, dari Pati ke Semarang. Dari Semarang dia naik kapal, gabung aja dengan para orang-orang yang sudah diangkut Belanda untuk dipekerjakan ke Delhi. Dari Semarang dia sampai ke Delhi, tapi dia karena bukan termasuk dalam manifest seorang kuli, ya dia ikut aja dengan para pekerja-pekerja itu, kemudian tinggal di barak. Karena dia di sana seorang keturunan ulama, ya dia kerjanya hanya ngajar ngaji, maka di sana dipanggil dengan Kiai Suja. Nah, Kiai Suja ini kemudian punya anak namanya Ngadimun, inilah ayahnya Pak Supandi. Dengan anaknya ini dia memberikan silsilah bahwa kampung leluhur kalian itu ada di Desa Telutuk,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nah, inilah di sana di silsilah ini. Nah, kepada anaknya. Ini Bang, silsilah itu kan cukup panjang tadi Bang, mulai dari zamannya Pangeran Diponegoro gitu kan. Iya. Apakah silsilah itu Pak Supandi yang memberikan ke Abang sebagai penulis atau memang ada upaya untuk menelusuri? Nah, Pak Supandi hanya menceritakan bahwa dia dulu masa kecil diceritakan oleh ayahnya bahwa ini ya. Tapi sebelumnya Pak Supandi sudah berhasil kembali ke situ. Nah, cuman misterinya adalah setelah kakeknya kan Ki Ibrahim yang lari ke Medan, ayah kakeknya ini namanya Ki Tirto Lesono. Yang misteriusnya lagi di atasnya Ki Tirto ini yang waktu itu kita belum tahu. Nah, maka saya pun menelusuri lah sampai ke Desa Telutuk di Juwana, ketemulah siapa kakek buyut Pak Supandi ini. Nah, itulah berarti baru ketemu pasca Abang melakukan penelusuran ya. Beliau itulah yang keturunan Keraton Surakarta kan gitu. Nah, saya sudah cek tentang bagaimana sepak terjangnya dan lain-lain. Nah, ternyata beliau adalah seorang yang pejabat tinggi. Bahasanya Tumenggung di Keraton Surakarta. Jadi bukan orang biasa. Nah, darah inilah yang kemudian baru dipahami oleh Pak Supandi dan keluarganya bahwa mereka bukan darah biasa. Nah, maksudnya dari darah keraton gitu loh. Jadi bukan sekedar orang Jawa yang keturunan Kuri Kontra. Nah, jadi dulu awalnya saya menulisnya ini hanya dari sisi bahwa ini anak seorang keturunan Kuri Kontra yang kemudian berhasil, tapi ternyata bukan. Ternyata ini anak seorang Keraton Surakarta, keturunan dari Keraton Surakarta yang kembali menjadi Tumenggung. Dulu kakek leluhurnya adalah Tumenggung di Keraton, sekarang Tumenggung di Mahkamah Agung. Nah, jadi begitulah ceritanya. Nah, bagaimana banyak sisi. Nah, tapi perjalanan itu, alasan saya yang sebelumnya tidak begitu memahami tentang sejarah Perang Diponegoro, mau tahu saya harus membaca buku Perang Diponegoro, membaca lagi buku Babat Diponegoro. Terakhir saya baca, alasan kita pun menjadi lebih kaya dalam soal pemahaman sejarah gara-gara menulis buku ini gitu. Nah, jadi kita terbawa ke sana, memahami lagi bagaimana sejarah Jawa, karena saya sendiri belum terlalu mahfum untuk menceritakan bagaimana sejarah Jawa ini. Nah, jadi buku ini membawa kita mengalir dan masuk ke wilayah sana. Seru sekali ya Pak ya, maksudnya dramatis banget gitu kisahnya beliau, mulai dari neneknya tadi yang digendam gitu kan, sampai dibawa ke Delhi, kemudian ternyata beliau emang keturunan darah keraton gitu. Kemudian kalau penyusunan buku ini sendiri Pak, berapa lama sih Pak? Nah itu dari yang paling lama itu kan adalah wawancaranya. Wawancaranya itu memakan waktu ya sekitar 10 bulanan gitu. 10 bulanan atau 11 bulanan lah. Kemudian risetnya itu paling nggak 1 bulan itu risetnya, ke menelusuri lagi kampung-kampung asalnya leluhurnya Pak Supandi. Sampai ke sana dari Jakarta saya pergi ke Slawi ini kampung. Jadi ada 2 tadi kan, satu lagi di kisah mertuanya. Nah ini juga menarik. Tadi kan kakeknya Ki Ibrahim, yang kedua neneknya Mbak Supira, kakeknya. Nah ini mertuanya sendiri. Mertuanya ini juga dulu seorang jawara di Slawi, Pekalongan. Beliau juga sempat melawan kolonialisme Belanda. Jadi pada suatu ketika dia melawan Belanda. Nah kemudian dia pergi merantau dari Pekalongan, keluar dari Pekalongan sambil dia membawa barang dagangan. Jadi dia sebagai pedagang, menyamar ini sebagai pedagang, membawa batik dan lain-lain, batik Pekalongan, sarung, jual sampai ke Singapura. Kemudian dia hinggap di Medan, di Delhi. Nah di Medan, habis itu dia nggak pernah pulang ke Pekalongan. Dia nggak tahu bagaimana sanak keluarganya di sana, ibunya. Nah, Pak Supandi karena dia berhasil menelusuri kembali obor keluarganya dari sisi kakeknya yang di Pati tadi, kemudian dari sisi neneknya, dia pun terinspirasi melihat mertuanya ini belum pernah pulang. Yang menarik ketika usianya ini 100 tahun mertuanya ini. Jadi ini hadiah ulang tahun 100 ke 100 kata beliau dalam ceritanya. Jadi beliau ini ya masih bisa jalan tapi sudah sakit-sakitan. Kalau di Medan bahasanya dia minum jalan 3 langkah aja sudah sesak napas. Jadi secara rasional ini nggak mungkin dia bisa dibawa ke Pekalongan kembali. Waktu itu kan pesawat masih jarang sekali gitu, belum zaman sekarang.
Tapi karena ini hadiah, ingin memberikan hadiah buat mertuanya, dia udah menawarkan, bapak mau ke Pekalongan, dia mau. Terus bagaimana logikanya? Bapak bisa, bapak sehat gak? Sehat katanya. Jadi dia semangatnya tuh muncul, semangatnya muncul. Nah awalnya di dalam ketika di Medan dia jalan 3 langkah udah ngos-ngosan, udah sesak napas. Alhasil semua keluarganya berkumpul tentang bagaimana niat membawa Pak Sukargam ini kembali ke Pekalongan. Nama mertuanya ini Pak Sukargam. Kembali Pak. Jadi Pak Supandi berdua dengan Pak Sukargam. Udah dibekalilah obat-obat dari dokter sekiranya terjadi sesak napas dan lain-lain. Nah, jadi berangkatlah Pak Supandi dengan Pak Sukargam naik pesawat turun di Kemayoran waktu itu. Dari Kemayoran sampai kemudian naik kereta api ke Pekalongan. Terus Pekalongan sampai kemudian nyampe di sana. Kata Pak Supandi, obat yang dibawa dari Medan sekali pun nggak pernah disentuh. Jadi ditanya bapak sehat-sehat, semangat. Jadi artinya ini penuh dengan hal-hal yang cerita-cerita yang satu sisi membawa kita pada satu kenyataan. Hal-hal yang kadang kurang rasional tapi ini fakta. Karena yang menceritakan ini Pak Supandi, Hakim Agung. Kadang-kadang tidak mungkin dia mengarang kan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang di luar rasional tapi kemudian dia menjadi fakta yang dialami dalam kehidupan Pak Supandi sendiri. Mungkin cerita menarik ini yang membuat abang jadi merasa lebih tertantang lagi untuk menyelesaikan buku ini. Kita pun jadi semangat dalam menuliskannya. Wah ini ada cerita seru kan gitu. Mendengarnya saja kita seru. Tantangannya kemudian bagaimana menuliskannya ini sehingga menjadi lebih seru lagi gitu. Tanpa kita membumbui dan menambah-nambahi gitu. Jadi ini murni apa yang terjadi dalam fakta kan gitu. Jadi ini cuman cara penulisannya memang kita sebisa mungkin supaya enak dibaca. Jadi seperti novel biografi bahasanya. Gitu. Jadi dengan bumbu cerita yang seperti itulah yang membuat kita jadi semangat dalam menuliskannya. Jadi tidak membosankan dan kita pun menulisnya jadi wah ini harus jadi ya. Hasil itu yang membuat kita jadi terpacu. Ditambah kemudian kita pun kadang-kadang dengan mendengarkan wawancara dari Pak Supandi menceritakan kisah hidupnya yang seperti itu, kadang kita sambil meneteskan air mata gitu, waduh sedih sekali kan gitu, sedih ceritanya mengharukan kan gitu. Jadi ya seperti mirip-mirip kisah orang-orang yang punya perjalanan hidup yang luar biasa lah, bagaimana dalam buku ini. Itu tadi ya Pak yang kayak keseruannya menulis dari biografi beliau gitu. Cuman ada nggak Pak kayak tantangan yang lebih berat gitu Pak dalam menulis buku ini? Ya, satu sisi ya terkadang kita kan untuk mencari sumber-sumber tertulisnya ini yang memang kadang masih kekurangan kan. Yang kedua beberapa hal kadang dalam perjalanan hidupnya ini beliau menceritakan hal-hal yang berbau irasional, tapi itu fakta kan gitu. Bagaimana cara kita menuliskannya kan gitu. Berbau misalnya hal yang sifatnya goib. Jadi Pak Supandi ini yang dialami dia sendiri ketika dia sudah pulang berhasil membawa mertuanya tadi ke Pekalongan. Dia kan di sana bertemu dengan adik dan abangnya si mertuanya ini gitu, namanya Mbak Husein dan Mbak Soleh kan gitu, 2 orang ini. Dan mereka ini dibekali dengan ilmu yang masih punya keturunan sakti. Bahasa kalau kita sakti lah dibilang. Karena mereka ayahnya dulu juga seorang pejuang kemerdekaan. Jadi pejuang-pejuang dulu tuh kan selalu dibekali dengan ilmu kanuragan. Jadi mau nggak mau saya pun harus membaca dan memahami soal itu kan gitu. Jadi banyak hal ini. Karena ini fakta gitu. Kalau yang cerita ini mungkin orang di warung kopi, bagaimana kita mau percaya? Yang cerita ini terjadi di ruangan Hakim Agung membicarakan soal itu kan. Dan memang zaman dulu kanuraga itu memang ada. Memang sampai sekarang kan ada. Cuman kan orangnya yang mengamalkannya juga sudah sedikit gitu. Tapi ini yang menceritakan ini Pak Supandi gitu loh, Hakim Agung. Masa ini ngada-ngada kan ya. Kalau cerita kita di kafe mana itu mungkin kita coyo kan gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu karena kita mendengar juga kan, dan yang dialami Pak Supandi sampai pada suatu ketika dia menceritakan ketika dia sudah pulang dari Pekalongan itu berhasil mengantarnya, karena kan sudah berjumpa dengan keluarga yang di Pekalongan.
Terus ada dari adik iparnya itu sakit, tiba-tiba dia kena stroke waktu itu petugas parkir gitu bahasanya di Medan. Petugas parkir supaya ada motor hilang, dia panik, stroke, langsung stroke. Nah, Pak Supandi waktu itu masih jadi hakim, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, semua keluarga udah kumpul. Pas di rumah sakit nunggu dokternya nih, dokternya nggak ada datang. Tiba-tiba Pak Supandi mangku yang si sakitnya begini. Tiba-tiba dia melihat ada seperti benda gitu datang masuk, mengucap salam. Kemudian masuk, terus masuk ke tubuh si sakit ini, kerakek, gitu. Udah langsung pergi lagi, sembuh. Si dokternya nggak lama kemudian baru datang, mana yang sakit? Si dokternya bingung, nggak ada yang sakit. Gitu. Nah, hal ini kan tentu adalah nyata di antara dunia yang hari ini sangat dipenuhi rasionalitas. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana kita istilahnya bisa mengenyah kembali hal-hal yang seperti itu. Makanya buku ini penuh dengan banyak sisi kan kita menceritakannya. Bukan sisi historis. Jadi inspirasi juga. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi pelajaran penting dari kisah buku ini untuk bisa kita pahami bersama. Terutama tentang bagaimana kegigihannya seorang Pak Supandi yang beliau berasal dari keluarga yang keluarga perkebunan. Kalau di Delhi itu bocah kebun. Bocah kebun itu betul anak kebun lah bahasanya. Anak kebun ini kalau bahasanya anak kampung. Tapi kemudian bisa menembus itu dan kembali menjadi pejabat negara yang tingkatannya juga kan bukan yang biasa-biasa gitu. Hakim Agung dan ketua muda ketua muda Tun. Nah, ini kan tentu menjadi inspirasi buat siapa saja supaya jangan menyerah pada keadaan. Nah, yang kedua, dari sini kita bisa memahami bagaimana bekerjanya takdir. Takdir ini nggak bisa kita elakkan. Karena hari ini banyak manusia nggak percaya dengan takdirnya. Seolah-olah takdir itu adalah kehendak manusia. Dari kisah buku ini kita bisa memahami bahwa takdir itu adalah kehendak Tuhan. Tapi bagaimana jalannya takdir? Nah, inilah dari kisah buku ini kita bisa memahaminya. Jalan takdir itu adalah dengan jalan sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Jadi banyak sisi yang bisa terungkap dari kisah ini. Yang Pak Supandi sendiri kadang dia baru memahami. Berawal dari perang di Ponorogo, kemudian dia diberikan gelar sebagai guru besar ilmu hukum, profesor di Universitas di Ponorogo. Itu satu yang menarik. Pertama, dia S1-nya USU, S2-nya USU, S3 USU. Secara logika biasanya orang kalau udah S1 profesor USU. Tapi yang memberikan guru besar adalah Universitas di Ponorogo. Jadi makanya buku ini dimulai dari perang di Ponorogo, berakhir ke Universitas di Ponorogo gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang penuh dengan dinamika kehidupan yang nggak biasa. Tapi ini sangat berguna buat kita semua untuk menjadi pelajaran. Dari kisah cerita ini kita bukan mau mengagumi Pak Supandinya, tapi kisah perjalanan dia dan apa yang dia jalani ini itu membuat kita menjadi semangat, gitu, buat kita semangat. Jadi ini seperti buku biografi yang bisa membangkitkan semangat orang untuk tidak menyerah kepada situasi, untuk bisa memahami bagaimana takdir bekerja. Mendorong pembaca lah. Ya betul. Jadi membangun inspirasi, apalagi kepada generasi muda. Yang kedua, sosok beliau, belum lagi nanti kita masuk bagaimana dalam pola pikir dia sebagai seorang hakim agung. Tentu ini juga hal yang nggak biasa. Karena pikirannya. Betul, pemikiran dia juga bukan pemikiran yang istilahnya kuno, tapi dia penuh dengan progresif, dengan metode baru dalam membangun kembali dunia peradilan kita yang dalam suasana kritis, bahasanya seperti hari ini. Beliau bisa, sehingga kita bisa melihat bagaimana dalam pemberitaan mass media massa, nama beliau ini masuk salah satu sosok hakim agung yang terkenal dengan putusan-putusannya yang berani dan berpihak pada rakyat. Memang kita akui situ Bang, putusan-putusan dari Pak Supandi ini memang
terlihat keberaniannya dan progresivitasnya itu kelihatan sekali. Nah, kita kan memerlukan sosok seperti itu di tengah semrautnya hukum kita ini kan gitu. Nah, cuman dibalik yang mendorong keberanian dia ini adalah darah seorang pejuang kan itu. Ayah ibunya juga pejuang kemerdekaan. Waktu agresi militer Belanda kedua, ayah ibunya masuk ke hutan. Nah, jadi mereka seperti kisah Pak Harto dengan Ibu Tin bertemu ketika masa perang. Nah, jodohnya di situ. Ayahnya ketika itu adalah Laskar Rakyat, ibunya adalah Palang Merah, Palangan Indonesia. Jadi mereka bertemu di situ dan menikah. Jadi betul-betul pejuang kemerdekaan. Jadi darah yang tertanam pada dia ini adalah darah seorang pejuang. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa bibit seorang manusia itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi dari cerita ini saya pun baru memahami. Jadi kalau dulu kita punya bibit yang bagus, maka anak leluhur, anak cucu kita nanti akan juga melahirkan bibit yang bagus. Jadi penuh dengan cerita-cerita sisi humanistik yang bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Gitu. Artinya anak seorang tumenggung di keraton, seorang tumenggung di keraton dengan bibit yang bagus, maka akan kembali dia menjadi seorang tumenggung. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Nah, itulah yang disebut dalam istilah genetik ya, genetik bakal pengaruh dari keturunan kan gitu. Keturunan itu sangat berpengaruh. Sehingga mau tidak mau kita supaya menghasilkan keturunan yang bagus, bagaimana dalam cerita ini, maka diri kita pun harus punya meninggalkan bibit yang bagus gitu. Supaya anak cucu kita punya buahnya nanti dalam hal posisi yang bagus gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana dulu seorang tumenggung keraton Surakarta, mungkin pada masanya dia dalam posisi belum menang. Ya kan, ketika perang Diponegoro itu kan belum menang mereka melawan penjajahan. Tapi kemudian anak keturunannya berhasil kembali menjadi tumenggung juga. Tapi di Mahkamah Agung keratonnya sudah beda kan gitu. Iya. Menarik sekali ya. Jadi kalau semuanya pengalaman yang memang menarik banget, pengalaman paling menarik selama membuat buku ini tuh apa? Satu penelusuran itu ya. Ya yang paling saya menarik tuh saya pergi ke napak tilas ke kampung-kampung leluhur Pak Supandi itu. Gitu. Saya melihat dan meresapi ya terutama yang di Pati, yang di Desa Telutup, kampung leluhurnya. Nah, di situ memang terasa bagaimana suasana aroma darah para pejuang dulu yang ketika dalam pasukan Diponegoro. Karena ya, saya menjarahi juga jadi makam leluhurnya nih, kakek buyutnya Pak Supandi, menjarahi. Saya bisa melihat, saya nampak lah bagaimana dulu makam-makam para pengikut Pangeran Diponegoro. Mereka ketika setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, mereka memberi tanda, mereka melipirkan daerah Rembang, Pati, Blora juga sebagian dan lain-lain situ daerah Pantura. Nah, tapi di situ mereka memberi tanda bahwa ada pohon sawu di depan dan ada sumur di sebelah kanan. Jadi itu pertanda itu adalah pengikut pasukan Diponegoro. Jadi ketika menziarahi itu kita nampak suasana bagaimana dulu para pejuang-pejuang kita ini. Tanda itu masih ada sekarang ya? Ya ada yang masih ada, ini sudah hilang kan gitu. Tapi ada yang masih ada itu. Ada yang masih ada. Jadi itu menjadi jejak sejarah kan. Nah, saya lihat di Desa Telutup itu, desa yang leluhur Pak Supandi ini, Kitirto Leksono itu adalah kepala desa yang kedua pada zaman itu. Jadi artinya beliau memang seorang pejabat tinggi dari keraton. Jadi ketika menyusuri makamnya di sana itu nampak suasananya agak berbeda. Berbeda ketika kita mengunjungi makam-makam biasa lah maksudnya. Terkait dengan problematika dunia hukum kita, ada juga satu pesan penting yang perlu kita resapi bersama tentang bagaimana hukum itu harus taat azas kan gitu. Jadi itu pesannya Pak Supandi, tapi ini sangat berguna buat kita semua. Taat azas itu maksudnya penegakan hukum maupun proses pembuatan hukum itu bagaimana dia tidak melanggar pada azas. Maka ketika dia melanggar pada azas, maka disitulah runtuhnya pilar-pilar dari hukum itu sendiri. Nah, jadi di zaman kita hari ini seringkali azas itu dilanggar, azas-azas hukum. Jadi
itu yang beliau dapati ketika dalam perjalanan karirnya sebagai seorang penegak hukum gitu. Nah, jadi bagaimana ruh penegakan hukum itu harus dikembalikan kepada kitahnya. Posisi dari criminal justice system ini kembali kepada susunan sebagaimana di awal. Nah, itulah yang pesan beliau, dan itu pesan dari guru beliau, Profesor Baktir Agus Salim, tentang ketika dia melihat dan membaca dari RUU KUHP ketika akan disahkan. Nah, ternyata itu membunuh ruh dari criminal justice system. Nah, pasca berlakunya undang-undang KUHP itu yang baru, kita bisa melihat bagaimana penegakan hukum ini sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, terutama terlebih karena pelanggaran pada azasnya. Nah, jadi azas inilah yang menjadi sangat penting untuk kita patuhi untuk bagaimana berjalannya negara hukum ini. Nah, ini yang menjadi pesan terakhir dari bukunya, di bagian akhir buku ini, sehingga bagi kalangan penegak hukum dan kalangan umum ini menjadi menarik. Jadi taat azas ini dalam mana ya? Dalam kehidupan kita pun harus taat azas gitu, taat pada aturan-aturan dari yang ditetapkan oleh agama dan bangsa dan lain-lain gitu. Jadi taat azas. Bagaimana hukum itu harus kembali ke wilayah sana, sehingga ruhnya dia muncul. Jadi 2 dekade belakangan kita sudah melihat bagaimana suasana hukum kita ini semraut kan. Nah, untuk teman-teman nanti kalau mau pesan ini udah tersedia di buku ini tersedia di toko buku Gramedia. Oh, Gramedia sudah masuk ya. Gramedia. Bisa juga dicari online-nya di Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, ini semua tersedia. Tinggal di Google saja. Mudah lah ya kalau mau cari. Mudah. Jadi bisa dicari toko buku dan online. Jadi bagi siapa yang berminat, tertarik dengan buku ini, segera dilahap. Kalian yang berminat membeli buku Bocah Kebon dari Delhi ini bisa search di Google ya, banyak banget, udah tersebar di mana-mana ya. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang. Mungkin nanti di lain hari kalau ada buku selanjutnya nih kita bisa mengulas kembali Bang. Siap. Karena ini rencana ada 3 edisi. Ada 3 edisi tadi katanya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe dan tunggu nanti ulasan buku-buku berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman silahkan bisa mencari buku ini di Gramedia ataupun di online.